Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi ada dua headphone high-end ya, si Sony WH-1000 XM5 sama si AirPods Max ya. Banyak yang nanya ya, fanboy Apple ya, mending beli yang mana Bang? Beli dua-duanya ya, karena dua-duanya punya karakternya masing-masing. Ya jangan ya, pilih satu aja ya. Dan ya sebenarnya keduanya ini merupakan favoritku sih. Tapi di sini aku mau versusin sektor per sektor ya antara keduanya. Semoga membantu bagi kalian yang bingung ya, karena tiap individu tentu punya prioritasnya masing-masing ya. Terutama buat para fanboy Apple sih. Apakah harus selingkuh dari produk-produk Apple? Masa fanboy Apple pakainya Sony? Selingkuh di dunia pergadgetan tuh sebenarnya nggak apa-apa ya. Yang penting jangan selingkuh sama istri ya. Dari segi harga si Sony WH-1000 XM5 lebih murah ya. Saat ini harganya 4,5 jutaan. Kalau si AirPods Max harganya sekarang 7 jutaan. Dulu pas awal rilis harganya 9 jutaan, sekarang udah di 7 jutaan ya. 7-8 jutaan. Dan apakah ada rupa? Di satu sisi AirPods Max menawarkan material dan build quality yang jauh lebih superior ya. Ini ear cup-nya aja terbuat dari metal ya. Awas ya, jangan sampai lecet ya. Masih mulus sih punya aku sih. Kalau yang ini kan bodinya plastik ya. Habis itu si AirPods Max juga kalau dielus-elus tidak gampang dekil ya. Beda dengan si Sony yang kalau dipegang-pegang cepat dekil karena permukaannya matte. Ya si Sony ini kudu sering dilap-lap kalau pengen kinclong terus. Intinya si AirPods Max lebih mewah tampilannya, lebih premium, kelihatan sugih. Sedangkan si Sony WH-1000 XM5 tampilannya lebih casual, tidak kelihatan bling-bling. Walaupun begitu dari segi audio quality keduanya sebenarnya sama-sama enjoyable audionya ya, masing-masing punya karakter audio yang khas. Tapi kalau disuruh milih satu doang ya, satu doang Bang, nggak boleh dua-duanya, nggak boleh maruk ya. Pilih satu aja mana yang akan aku pilih untuk sektor kualitas audio, maka aku akan pilih si Sony WH-1000 XM5. Kenapa gitu? Karena doi ini menawarkan equalizer yang bisa di custom via aplikasinya ini. Jadi pengen frekuensi low, mid, atau high-nya di set sesuai selera, dikulik-kulik sampai capek, tentu bisa. Bahkan geter-geter bass-nya juga bisa ya. Posibilitasnya banyak guna memenuhi karakter audio yang dipengenin. Kalau AirPods Max paling cuma bisa ngatur intensitas frekuensi mid sama high-nya doang. Itu pun kagak bisa di fine tune secara lebih presisi kayak di Sony. Singkatnya adalah AirPods Max cocok buat para pengguna casual, yang males kulik-kulik, yang kagak butuh kulik-kulik karakter audio secara lebih mendalam. Sedangkan si Sony WH-1000 XM5 lebih asik buat para audio enthusiast yang pengen dapetin karakter audio yang lebih custom. Nah sekarang bagi para fanboy ini ya, fanboy Apple yang biasanya kalau dengerin musik pakai Apple Music. Siapa yang di sini dengerin musiknya tidak pakai Apple Music? Ngacung, aku pakai Apple Music sih. Dulu pakai Spotify, sekarang pakai Apple Music karena menurutku kualitas audionya sedikit lebih baik ya, dan ada Dolby Atmos. Dan ini yang selalu jadi pertanyaan ya, apakah Dolby Atmos jalan di Sony? Jawabannya jalan. Jadi menurut info, format Dolby Atmos tidak terbatas, cuman available di perangkat audio keluaran Apple doang. Untuk headphone-headphone lain pada umumnya seharusnya sih support. Yang penting jangan lupa untuk aktifin ini ya, opsi Dolby Atmosnya ke always on, jangan di set ke automatic. Nah yang agak bisa dinikmatin di sini, di Sony, adalah fitur head trackingnya. Karena dibutuhin sensor gyroscope di headphone-nya ya. Jadi bila diaktifin maka sumber audio akan mengikuti pergerakan kepalamu ya. Misal kalian lagi nengok ke sini ya, audionya seolah-olah terdengar dari sono ya. Dan sebaliknya menurutku ya tidak terlalu berfaedah sih fitur kayak gitu ya. Cuman gimmick sih, bukan sesuatu yang krusial. Jadi yo ora masalah. Dan sekarang beralih ke desain ya. Desain mana yang paling kece? Ya menurutku ya jelas si AirPods Max yang kelihatan lebih cakep, premium ya. Habis itu ketika nangkring di kepala juga demikian ya, aku juga lebih demen sama ear cup-nya AirPods Max yang tampak lebih ramping. Keduanya sama-sama mengusung desain yang simple minimalis, tapi si AirPods Max menghadirkan feel yang jauh lebih premium. Tapi mana yang lebih PW ketika dipakai lama-lama? Menurutku si Sony yang lebih PW karena busanya lebih adem, lebih empuk, tapi terlalu empuk sih busanya. Habis itu si Sony juga bobotnya lebih enteng ya, jadi nggak bikin lehermu cepet capek. Kalau si AirPods Max kan bahannya metal, jadi lebih berat. Headbandnya juga lebih comfy di Sony karena ya pakai busa beneran ya. Kalau di AirPods Max, ya, maksudnya apa sih kasih jaring-jaring kayak gini ya? Ini jaring-jaring juga udah melar ya, penggunaan hampir 6 bulan ini melar. Nggak bisa dibenerin ini, nggak bisa diganti ya kayaknya ya. Dan sedikit nilai plus di AirPods Max memungkinkan untuk ganti earphone dengan lebih mudah ya. Earphone-nya ini bisa dicopot dengan
dengan mudahnya, tinggal ditarik aja karena cuma pakai magnet. Kalau di Sony kan pakai konektor ceklek gitu ya, nariknya susah ya. Selanjutnya dari segi kontrol, mana kontrolnya yang paling PW. Jadi si AirPods Max pakai button ya kontrolnya ya. Kalau si Sony pakai button sekaligus pakai touch control ya. Keduanya sama-sama cukup bisa diandelin sih, tapi masing-masing ada minusnya sendiri. Jadi pada AirPods Max aku nggak suka dengan volume kontrolnya yang berupa rotating crown kayak gini ya. Menurutku kagak presisi untuk ngeset volume ya. Kadang gini malah kebablasan, diputar dikit malah kurang. Jadi ya nggak ada istilahnya haptic feedbacknya soalnya ya. Cuman ada suara letak gitu, tapi ya itu cuman sound effect doang dan tidak kedengeran biasanya ya. Kalau di Sony kan pakai touch control ya, mau volumenya naik tinggal set nanti ada bunyi pip, jadi lebih presisi untuk ngeset volume. Tapi sedikit minus di Sony adalah ya terkadang touch controlnya ini kadang walaupun jarang suka miss ya. Di WH-1000 XM5 ini aku akui touch controlnya lebih presisi daripada si XM4. Tapi ya pernah aku merasakan miss beberapa kali. Belum lagi di Sony juga ada fitur jadi ketika kita ada orang yang ngajak ngobrol, kita sedang dengerin lagu kan berisik nggak kedengeran ya. Daripada kita nyopot earphone-nya kan mending pakai fiturnya Sony yang tinggal gini itu ya. Apa sih namanya nih? Jadi kalau tangannya ditutup kayak gini maka audionya akan berkurang volumenya, terus mic-nya akan aktif ya. Sehingga kita bisa mendengar orang yang sedang ngajak kita ngobrol ya tanpa kita perlu copot headphone-nya. Itu merupakan fitur yang sangat praktis. Kalau di Apple tidak ada fitur kayak gitu. Intinya sih WH-1000 XM5 menawarkan fitur yang lebih komplit sekaligus canggih. Dan yang worth mentioning adalah doi ini mengusung kodek LDAC kepunyaan Sony yang memungkinkan streaming audio resolusi tinggi melalui koneksi Bluetooth ya. Tapi sayangnya kodek ini hanya available di Android. Kalau di iPhone kan kodeknya pakai AAC sama SBC ya. Dan pastinya juga dibutuhin tipe file audio yang sama-sama beresolusi tinggi pula yang biasanya hadir di layanan streaming musik kayak di Tidal atau di Deezer. Kalau kodek SBC sama AAC di iPhone kan bitrate-nya lebih rendah ya. Kemudian move on ke perintilan lainnya ya. Jadi active noise cancelling ANC aku tes dengan background noise hujan yang deres. Kemarin sempat hujan deres banget soalnya ya. Dan keduanya ternyata nyaris mirip performanya. Tapi kalau dipentelengin lebih lanjut, aku jujur agak susah bedainnya ya. Mana yang lebih kedap. Si Sony sepertinya lebih kedap sedikit banget. Yang pasti sih keduanya punya performa yang tergolong baik dan mumpuni dalam meredam background noise. Habis itu mic-nya ya, mana yang lebih jernih perekaman audionya ya, misal kepake buat nelpon atau buat video callan. Silahkan didengerin aja komparasinya. Tes mic-nya si AirPods Max ya. Tes 1 2 3 3 2 1 tes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tes mic-nya si Sony WH-1000 XM5. Tes 1 2 3 3 2 1 tes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dan tak lupa audio latency ya. Siapa yang di sini suka gaming pakai headphone, mana yang lebih responsif, mana yang lebih minim audio delay. Jadi aku jajal nge-Wild Rift di tabletku ya. Dan keduanya sama-sama responsif sih, nggak ada masalah. Aku nggak ngerasain delay yang noticeable ya. Terakhir sektor baterai, dan ini singkat aja ya. Sektor baterai si Sony jauh lebih superior. Dan juga lebih durable ya. Kenapa aku bilang gitu? Karena di AirPods Max tidak bisa dimatiin ya. Yang namanya perangkat elektronik seharusnya ada kemampuan untuk dimatiin ya. Nah ini enggak ya, ini selalu standby ya. Jadi Bluetooth-nya selalu broadcasting kemana-mana ya istilahnya ya. Maksudnya biar seamless ya. Jadi misal kita lagi pakai iPhone terus kita pindah ke tablet, maka ya Bluetooth-nya koneksinya akan otomatis pindah ke device yang sedang kita pakai. Tapi kan nggak semua orang butuh kemampuan tersebut. Akibatnya ya baterainya si AirPods Max lebih cepat habis ya. Kalau pengen dia tidak standby, pengen Bluetooth-nya istilahnya mati ya harus dipakai case-nya ini ya. Case-nya ini nggak tahu, sesuatu yang sangat ribet menurutku ya. Kenapa nggak dihadirin tombol power aja sih, kan lebih simple ya daripada cari-cari case-nya. Lagi pula case-nya juga bentuknya jelek, gampang kotor. Dan untuk battery life-nya, listening time-nya kalau aku lihat dari situsnya masing-masing, si AirPods Max lebih boros. Nah sekarang untuk menjawab pertanyaan dari judul video ini ya, fanboy Apple mending pakai headphone yang mana? Yang pasti sih si Sony lebih good value ya, seperti yang bilang tadi ya. Harganya lebih murah, menawarkan sesuatu yang lebih daripada si doi ya. Kecuali dari sektor body lah. Bodinya tidak mewah, yang ini mewah. Ya overall lebih menang banyak, lebih nyenangin untuk dimiliki, serta lebih PW untuk dipakai di kepala. Terlebih customisasi karakter audionya juga lebih mumpuni, fiturnya lebih banyak dan relatif lebih canggih.
Sedangkan si AirPods Max penampilannya lebih wah. Ya aku rasa daya tarik utamanya di situ sih. Lebih cocok buat para casual listener yang nggak mau ribet kulik-kulik karakter audio dan ya maunya tinggal dipakai aja ya. Tipikal pengguna Apple biasanya gitu sih, nggak mau ribet ya. Intinya para fanboy Apple punya preferensinya masing-masing ya. Tiap orang kebutuhannya beda-beda, tidak bisa diseragamin ya. Kalau aku pribadi sih suka keduanya dan masing-masing aku gunain ketika momen-momen tertentu ya. Lagi di depan Mac Mini ya aku pakainya ini, lagi santai-santai aku pakainya si ini. Kalau lagi traveling aku pakainya si WH-1000XM4 karena bisa dilipat. Yang ini si WH-1000XM5 sekarang nggak bisa dilipat, rada disayangin. Si AirPods Max juga nggak bisa dilipat sih. Heran aku kenapa sih nggak pada bikin headphone yang bisa dilipat, kan lebih enak dikantongin.